warzuqna min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal khawsbu innallaha likulli syai'in qadir, bahwa Allah itu akan memberikan rezeki kepada secara tidak terduga-duga pada orang yang tawakal. Artinya benar Ibu tadi bilang bahwa kesuksesan seorang atau status seorang itu belum menjamin rezeki yang Ibu sampaikan tadi. Nah, standar secara, kalau kita menarik ke garis syar'i, bahwa kesuksesan, apa yang dinamakan dengan kesuksesan, ada banyak deskripsi. Secara fikih, ketika orang itu bermanfaat buat orang lain dan fadilahnya besar, itu sudah sukses. Mohon maaf Bu, saya ada hikayat cerita. Ada seorang wali yang luar biasa sampai beliau menengada ke atas, ars itu kelihatan. Ini masuk neraka. Mungkin Ibu Bapak pernah dengar cerita ini ya. Mohon maaf, ada seorang pelacur yang ngasih makanan, minuman anjing, binatang, itu masuk surga tanpa hisab. Karena menurut Allah, fadilah ini luar biasa. Dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, dengan ridhonya. Ini ternyata amaliyah yang menurut deskripsi dari fikih, ini luar biasa, memberikan manfaat. Dan wali tadi itu pernah, mohon maaf, menggoda janda. Jadi kira-kira ada janda cantik, dia goda. Mohon maaf, ini pegang apa? Ininya lah, dicolek, ditoel gitu. Ini sebuah cerita bahwa kita ini nggak tahu apakah kita selamat di akhirat nanti kelak. Kesuksesan itu ya ketika kita bisa ikhlas, kita bisa ridho, kita bisa berbuat baik. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini fadilahnya mampu menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Jadi memang kalau kita belajar ikhlas dan ridho itu memang susah. Iya, susah. Ya kan? Kudu ikhlas gitu kan. Ini dipinta-pinta gitu kan. Harus ikhlas ya ikhlas. Makanya kata Bapak yang tadi harus tawakal dan sabar. Nah, Jadi setiap Iya. terjadi sesuatu kita harus ingat Allah, tawakal. Tapi terbalik lagi kita harus sabar. Mudah-mudahan Allah memberi kita jalan keluar. Buat solusi itu selalu ada ya Pak ya. Iya. Kalau kita baik, taunya malah terbalik, bukan baik jadi. Iya. Bahkan waktu itu Mas Milo pernah menyampaikan waktu pengkajian 2 bulan yang lalu ya mengenai surat Al-Ikhlas. Dalam surat Al-Ikhlas itu sendiri tidak ada kata ikhlas ya Mas Milo. Jadi luas sekali ya. Dan susah ikhlas itu pernyataan ikhlas kita kepada Allah tuh satu. Esa. yang keikhlasan yang diminta oleh Tuhan. Mengikhlaskan Ikhlas. sejujur-jujurnya dengan sebenar-benar Allahu Akbar. Itu yang namanya ikhlas. Makanya kita agama itu luruskan, ikhlaskan agama itu karena jangan menyimpang. Jangan mengatakan kita dapat rezeki kalau bukan karena saya mungkin tidak akan begini. Itu sudah syirik. Rezeki itu Allah memberi, Allah yang menentukan. Karena Allah pun maha bijaksana, maha halus. Dia memberikan sesuatu itu kepada kita sesuai kesanggupan kita. Sebab sebagai Bapak bisa bilang, walaupun seorang wali, mungkin kekuatan itunya hebat, tapi kekuatan masih bisa juga tergoda oleh nafsu. Jadi maka itu, bagaimana yang sering saya sampaikan, perkuat iman kita di dalam, bukan di mulut. Di basic kita itu adalah iman. Bagus ya? Jadi ada juga dari apa asmaul husna itu kan ya. Jadi Mantapkan. Segala-galanya. Itulah dalam asmaul husna itu Allah yang maha mengetahui. Kita harus yakini. Dimana pun kita Allah tuh tahu, walaupun di dalam benteng, walaupun dalam selimut, Allah tuh tahu apa yang kita kerjakan juga Allah tahu. dan apapun di dalam hati. Inna Allah alimun bila sudur, yang mengetahui isi hati kita. Kita nggak bisa, kita boleh berbohong, tapi Allah maha mengetahui. Ada lagi ibu-ibu Silakan. atau ada yang mau nambahin atau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan yang sebetulnya udah sering saya tanyakan dan jawabannya itu berbeda-beda. Ini berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan sebentar lagi dan
tahun ini bulan Ramadan juga akan jatuh di waktu samar, yang artinya sangat panjang sekali. Nah itu kalau saya sempat bertanya juga sama Pak Haji, terus sama teman-teman di sini, terus saya tanyakan juga sama kerabat teman di Indonesia, dan jawabannya itu semua beda-beda gitu. Nah untuk menjalankan ibadah Ramadan di Finlandia, ataukah kita menjalankan itu sama dari matahari terbit sampai matahari terbenam, atau ada yang pernah bilang juga bisa ikut ke negara tetangga, yang artinya ya negara yang terdekat gitu. Soalnya kebetulan saya suka, suami kan orang sini, jadi saya suka. Terus kalau kamu tinggal di Lapland yang matahari itu sama sekali tidak terbenam sama sekali, nah kamu terus nggak makan. Terus aku bilang ada apa terbenamnya, misalnya cuma ya, terus maksudnya buat mereka susah sekali gitu untuk menerima itu, dan saya juga nggak tahu jawaban yang iya. Dan dia selalu bilang, kamu mau nunjukin ke siapa, maksudnya karena dia juga pernah dengar bahwa boleh ikut negara tetangga, tapi selama ini saya selalu karena nggak tahu, perasaan nggak enak aja kalau buka masih terang, terus habis buka puasa terus baru sholat asar, sholat maghrib, kayaknya menurut saya cuma berdasarkan itu gitu. Jadi sebaiknya bagaimana, mungkin saya dapat jawaban yang lain lagi gitu dari Mas. Malah tambah bingung nanti. Mungkin jawaban saya mudah-mudahan nggak tambah bingung nanti. Ada dua pendapat ulama yang bermanhaj pada Qadariyah. Jadi kalau yang bermanhaj pada Qadariyah ini memegang teguh fikih. Artinya kalau definisi maghrib itu ketika tenggelamnya matahari, dan definisi imsak itu lingsirnya matahari ketika akan muncul dalam kurang lebih 45 derajat, berarti imsak itu sesuai di negara mana dohir kita, misalnya di Finland ya di Finland itu Qadariyah. Tapi kalau Jabariyah itu biasanya rasio. Jadi mohon maaf kalau ada seperti Islam liberal ya yang di Indonesia sekarang berkembang ini lebih kepada aliran Qadariyah bahwa segala sesuatu itu akal. Bahkan aliran Islam liberal ini kurang percaya tentang hijrah Rasulullah itu bukan fisiknya, bukan dohirnya, tapi ruhnya. Itu pemikiran Jabariyah. Karena nggak termasuk akal. Iya, karena tidak di luar akal. Mungkin seperti itu. Iya, persepsinya seperti itu. Nah, tinggal Ibu, wallahu alam bishawab, saya juga ilmu saya terbatas, saya nggak bisa memastikan mana yang benar, mana yang salah. Qadariyah apa Jabariyah, tinggal dipilih itu aja. Tapi kalau mungkin Al-Quran ya, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya terbenamnya, iya. Nah itu kalau misalnya, berarti kalau misalnya di negara Finland yang matahari tidak pernah terbenam, nah itu berarti Al-Quran itu tidak bisa diterapkan. Iya kalau Jabariyah. Kalau orang yang bermanhaj Jabariyah, iya. Sehingga akalnya lebih didahulukan daripada. Kalau 24 jam tanpa pernah yang di utara itu tidak pernah tenggelam. Nah terus yang Waktu terus 24 jam. Iya. Selama 1 bulan. Iya itu wallahu alam. Saya belum berani menjawab. Takut salah nanti. Kodok aja kodok. Jadi tinggal. Takutnya mungkin misalnya Masnya punya karena sudah tinggal di sini mungkin pernah baca di mana gitu, maksudnya berdasarkan hadis ini atau ternyata ada di buku ini, karena saya memang orangnya juga jarang membaca gitu, biasanya dengar ada loh dialogkan begini, baru saya ngecek gitu, mungkin pernah baca atau pernah. Tapi biasanya di ulama sebenarnya kita harus berpegang pada ulama yang sanad ilmunya kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ulama di sekitar situ bagaimana? Mungkin itu yang kita bisa taklid. Misalnya di mana, di Allah atau di mana tadi? Dulu sama di Lapland. Itu ada ulamanya, ada masjid yang ada ulamanya. Kalau di Tallinn ada Mufti Ildar, ada mungkin beliau yang kita taklid pada beliau, sehingga taklid kita itu sebagai bentuk kesungguhan. Oke, ada beberapa terakhir mengenai permukaan ini ya. Boleh saya tambahkan, maaf ya. Negara terdekat maksudnya daerah yang terdekat. Oulu yang terdekat Helsinki. Jangan mengambil ke tempat jauh dulu, Helsinki. Jadi kalau Oulu umpamanya memang matahari 24 jam, ambil waktu Helsinki. Makanya disusun oleh ulama-ulama sudah, sebab
beberapa ulama yang di Finland ini telah banyak bertanya kepada alim ulama baik di Maroko, baik di Saudi Arabia, itu banyak sekali pendapat mereka. Tapi kalau kita mau berpikir, Tuhan itu maha adil. Kalau musim dingin kita dikasihnya pendek. Ya kan? Hah? Ada yang nanya. Nah, tidak ada yang menanya satu pilihan kan? Mengambil mana? Mengambil mana? Mekah, jam 7 buka. Ini kita jam 3 seperempat sudah buka kan? Jadi itu mahal. Maka itu tergantung, semuanya itu tergantung ke hati kita. Serahkan kepada Allah semuanya. Ya, Allah yang akan. Sebagai Pak bilang, kita itu belum tahu akan masuk surga atau neraka. Tapi yakinilah, Allah yang akan memberi kita ganjaran. Baik perbuatan kita, insya Allah akan memberi kebaikan berlipat ganda. Satu kita cuma bikin baik, Allah akan melipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya, jadi jangan kita masih bertanya-tanya. Oke, kita di Olo, lihat mana yang terdekat. Oke, di sini jam berapa tadi ya? Terdekat. Oke, kita yakin. Sebab puasa ini adalah cuma Allah yang bisa menilai. Satu-satunya ibadah yang cuma Allah untuk Allah adalah puasa. Jadi jangan kita takut. Kan saya udah ceritakan, ada orang sakit mah akut dulu di Jakarta. Itu zaman saya di Jakarta itu. Kalau dokter mengatakan sehari dia puasa dia bisa maut. Tapi setelah mendengar seorang ulama mengatakan puasa itu hanya untuk Allah. Kalau bapak mati umpamanya dalam puasa itu, Allah akan menerima di surga. Dijalankannya puasa sebulan penuh puasaan. Akhirnya setelah puasa dia pergi ke dokter. Dokter tidak menemukan lagi mah akutnya sedikit juga. Ditanya di mana ke bapak berobat. Nah, sukses dia jawab. Ini yang mengobat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita yakini, saya yakin kepada Allah itu. Saya memang pengalaman saya selama di sini 4 tahun ya merasakan panas gitu ya Pak. Saya selalu ngadu ke Bapak, saya nggak sanggup. Terus Bapak selalu ngasih sanggup testing. Akhirnya insya Allah saya jalanin semuanya itu everything okay. Saya di samping itu kerja dan saya di kindergarten, saya main sama anak. Lapar sedikit, haus nggak ada. Sampai malam saya sholat, apa semua saya jalanin. Saya selalu permisi sama bos saya. Waktunya makan break, saya baca Yasin apa di kamar kecil gitu ya, kafe Bone. Everything okay, maha besar Allah. Saya selalu bilang sama Mbak Juno, sama Pak Juno, nggak sanggup Teti, sanggup, try. And then 4 tahun, everything okay. Itu panjang Pak waktunya. Iya, di samping itu saya kerja 8 jam main sama anak. Saya di kindergarten. Setiap hari lagi ya? Tiap hari, lapar, haus nggak ada. Subhanallah, Allah itu maha besar. Benar, itu saya rasakan. Saya cerita sama keluarga saya di Indonesia. Keluarga saya nobilin. Jadi itulah. Jadi kan nanti ada di topnya, nanti habis itu dikasih Allah, kita turun lagi. Iya benar, saya main, capek loh main sama anak. Saya punya anak murid 28. Sebab masalahnya Rasulullah mengatakan kalau soal agama ini kalau banyak dipertanyakan kita jadi kafir jadinya. Iya. Tapi diikhlaskan. Iya, kalau agama itu enggak boleh diperdebatkan. Jadi intinya karena yang saya tanyakan adalah cuma Untuk orang untuk mu'allaf itu Allah tuh untuk mu'allaf Allah tuh maha bijaksana. Nah, itu yang memberikan sedikit dispensasi. Kalau dia mau mengikut umpamanya itu silakan dulu. Jangan dipaksakan. Jadi tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya, ya silakan kamu buka aja dulu. Kalau kita kan meyakini. Kalau kita buka jam 7 matahari masih udah buka kan maghrib lagi. Waktu maghrib belum ada. Aneh. Iya. Jadi kalau misalnya dia untuk suaminya dia. Makanya saya kasih keringanan. Orang mualaf itu dikasih keringanan oleh Allah. Semampunya. Aku 5 jam aja. Iya, boleh, silakan pelan-pelan, jangan paksakan. paksakan. Sayang kok sama kita. Ikut Indonesia, ikut aja Indonesia. Ya, ada lagi nggak? Barangkali dari sana. Kalau tidak kita lanjutkan. Ibu-ibu sudah puas jawabannya atau nanti next time kita pertanyaannya lebih banyak lagi pada Pak Agus? Ini kan sudah meyakini kita ya ilmu itu kita akan dapat dengan sabar dan tawakal ya.
Allah yang memberikan. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang hadir di sini untuk menambah kesabaran dan keikhlasan dari awal sampai akhir diterima Allah. Barangkali Bapak Kita sama-sama. kita lanjutkan saja. Di sini kita Kita makan. minta kepada Mas Milo ya yang akan